Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab Al-Imam Al-Alimul Allama Ahmad bin Zain Al-Habshi, bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Qala al-Imam Al-Arif Billah Al-Alimul Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Ila an qala faslun fi sunanis salah wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya kathiratun jiddan wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi ta'ala wahdahu wa yanbaghi al-huduru wa huwa an ya'lama ma yaqul wa yaf'al wal khushu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ati wa tafahhumuha fa innama yataqabbalu Allahu minas salati biqadril hudur wa yahrumur riya'u bis salati wa ghairiha wa huwal 'amalu li ajlin nas. Faslun fi sunanis shalah, masih membahas tentang solat. Alhamdulillah di beberapa kali pertemuan kita membahas tentang solat, dari syarat solat, rukun solat. Nah, sekarang kita ada di bab yang menerangkan tentang sunnah-sunnah di dalam solat. Apa arti sunnah? Arti sunnah itu yang melakukannya dapat pahala, yang tidak melakukannya tidak dapat dosa. Itu arti sunnah. Beda sama wajib. Kalau wajib yang melakukannya dapat pahala, yang tidak melakukannya dapat dosa. Harus dilakukan, itu wajib. Tapi kalau sunnah tidak. Sunnah hukumnya kalau kita melaksanakannya dapat pahala, dapat ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meninggalkannya tidak dapat dosa. Cuman jangan garo-garo apa, oh tidak dapat dosa juga kata ustaz, tidak usah kita lakukan, tidak.
pahalanya besar. Pahala kita melakukan sunnah itu besar. Tidaklah seseorang dekat dengan Allah kecuali dia mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ada yang ngaku wali, ngaku orang dekat dengan Allah. Itu gampang. Cara kita ingin buktikan benar tak wong ini dekat dengan Allah? Benar tidak wong ini wong yang dipilih oleh Allah? Benar tidak wong ini wong yang disayangi oleh Allah? Cara membuktikannya gampang. Bagaimana caranya? Lihat dia ngamalkan sunnah atau tidak. Sunnah Nabi itu banyak. Ada sunnah di dalam ibadah, ada sunnah di luar ibadah. Ada sunnah yang berkaitan dengan ibadah, ada sunnah yang tidak berkaitan dengan ibadah wajib. Pembahasan kita malam ini sunnah yang berkaitan dengan sholat. Jadi kalau kita pengen tahu ini wong yang dekat dengan Allah atau bukan, jika ngamali sunnah atau tidak. Tidak ngamali sunnah, tinggalkan. Berarti itu bohong dia itu. Walaupun sakti, walaupun bisa jalan di atas air, walaupun bisa terbang, tapi tidak ngamalkan sunnah Nabi, berarti itu bukan wali, bukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini wali terkenal. Abu Yazid Al-Bustami dekat dengan Allah. Beliau ini mendengar di satu desa ada wali terkenal namanya, didatangi sama beliau. Kenapa beliau datangi? Ingin ngambil berkah. Didatangi. Pas sampai ke desa tersebut, kebetulan orang yang dikenal sebagai wali tadi lagi keluar dari rumah mau ke masjid. Pas dah sekalian ke masjid juga nak sholat. Di tengah jalan ini wali yang terkenal wali tadi beludah ngadep kiblat. Beludah kan sesuatu yang halal. Kita beludah tidak apa-apa, tidak dosa. Jangan meludahi wong, baru dosa. Tapi kalau kita beludah tidak apa-apa. Cuman beludahnya ngadep kiblat. Akhirnya sama Abu Yazid ditinggalkan, bukan wali ini. Muridnya bingung, murid Abu Yazid yang sama dia tadi. Kenapa wahai imam? Bagaimana dia bisa jadi wali? Sunnah Nabi tidak dia lakukan. Nabi itu kalau meludah tidak pernah ngadep kiblat ke kiri. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ke kanan, boleh, bukan haram, bukan. Cuman sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh Nabi, itu kalau meludah ke kiri, jangan ke kanan atau ke depan. Depan maksudnya kiblat, tak boleh. Makruh hukumnya, bukan haram, bukan. Selagi tidak niat menghina kiblat. Kalau meludah ke kiblat niatnya menghina kiblat, baru dosa haram. Ini tidak. Sama Imam Abu Yazid ditinggalkan orang tadi, tak jadi ngambil berkah. Kenapa? Bukan wali itu. Kalau betul dia wali, pasti dia mengamalkan sunnah Nabi ketika Nabi berludah. Apa sunnah Nabi ketika berludah? Ngadep kiri. Dilepehkan ludah tadi ke bagian kiri. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin kita disayangi oleh Allah, ingin jadi orang spesial di sisi Allah, maka kita harus melakukan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya taufik dari Allah. Ada orang yang mendengar keutamaan melakukan sunnah, pengen melakukan, itu pilihan dari Allah. Ada orang tidak biasa ketika dengar ada tadi ganjaran yang luar biasa untuk melakukan sunnah biasa, itu berarti wong bukan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang pilihan, maka kita harus melakukan sunnah Nabi. Setiap kita dengar, oh ada sunnah macam ini, tak tadi
Sunnah kalau beludah ngadep kiri, sudah. Sekarang setiap beludah ngadep kiri, sebisanya. Sebisanya. Misalkan di kiri ada wong ustaz, ya jangan. Jangan gara-gara nak ngamalkan sunnah laju ngeludai wong, ribut akhirnya jangan. Jingok-jingok juga. Di kiri kosong, nah udah. Tidak kosong, mbek tisu. Gitu. Jadi sebisanya. Setiap kita mendengar sunnah Nabi, amalkan. Jangan mikir terlalu panjang. Ustaz, ngamalkan cuma seminggu be kami ini. Akhirnya putus semangat, jangan. Siapa tahu mungkin be yang sekali ini kita amalkan terus sampai kita meninggal, kan begitu. Pokoknya amalkan, nak sekali, 2 kali, 3 kali amalkan pokoknya. Urusan Allah itu tuh. Kalau niat kita tulus, pengen ngamalkan sunnah Nabi, Allah beri kita taufik hidayat untuk istiqomah melakukan sunnah tersebut. Jadi biar kita nih istiqomah, jangan kapok untuk istiqomah. Itu. Pengen ngamalkan sholat duha, seminggu putus, habis itu putusnya sebulan misalkan. Baru nak ngamalkan sunat duha seminggu, habis itu putus sebulan, baru ingat lagi dia sebulan. Jangan kapok, lakukan lagi, sholat lagi. Itu. Ustaz, jangan putus asa, cuma seminggu be. Kami ini bertahan sholat sunat duha. Makai siwak, Ustaz cepat hilang. Kalau rokok tak pernah hilang dari kantong. Tapi kalau siwak hilang terus. Siwak ada be hilang. Lupa lah, kecuci lah, macam-macam. Tapi kalau rokok ingat gitu. Itu, Ustaz cuma jangan hilang, beli lagi. Beli seminggu dah pakai siwak, ingat Ustaz ingat di masjid masalah siwak, besok beli lagi siwak, pakai lagi. Sebulan pakai siwak, sebulan tak pakai siwak, beli lagi. Jangan kapok-kapok. Selagi kita ingat, kita langsung lakukan, langsung amalkan. Urusan sisanya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan itu suka bikin kita was-was. Itu bisikan setan. Misalkan jadi ini, kata setan, sudahlah, pakai siwak. Kalau habis ini hilang siwak. Paling seminggu tahan. Buat apa buang-buang duit beli siwak? Paling seminggu kata. Tahan lama sebulan, kata setannya. Habis itu tak kau pakai lagi siwak, lupa. Itu jangan kita ikuti. Biarlah lupa habis itu. Ngomongin setan tadi itu. Biarlah lupa. Lupa ingat pakai lagi. Lupa ingat pakai lagi. Terus jangan kapok. Sampai insya-Allah kita termasuk digolongkan oleh Allah daripada hamba-hamba yang melakukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata beliau, sunnah salat itu kathiratun jiddan, banyak sekali. Patokannya selain syarat yang sudah kita sebutkan, rukun salat yang sudah kita sebutkan, itu sisanya adalah sunnah. Itu patokannya. Takbiratul ihram itu rukun salat, berarti selain takbiratul ihram sunnah. Apa itu? Takbiratul intiqal, dari qiyam nak ke ruku, Allahu akbar. Itu sunnah. Dari ruku nak ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Jadi patokannya begitu. Sunanus salati kathiratun, banyak sunnah salat, tapi di antaranya kita sebutkan raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram saja itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu lafaz Allahu akbarnya. Pas kita nak solat, Allahu akbar, itu yang wajib. Angkat tangan tidak wajib, sunnah hukumnya. Pas nak masuk solat, jadi nak masuk solat, Allahu akbar. Yang wajib itu kita mengucapkan Allahu akbar. Angkat tangannya hukumnya sunnah. Kalau di takbiratul ihram angkat tangan saja sunnah, di takbiratul ihram apalagi takbir yang lain. Salat lebaran itu takbir 7 dan 5 setelah takbiratul ihram sunnah. Kan kita kalau salat lebaran 7 kali takbirnya, sama takbiratul ihram 8 kali kan itu.
Allahu Akbar. Habis itu Allahu, itu sunnah tuh. Yang saat yang kedua, ketiga sampai 8 sunnah. Artinya kalau ada imam lupa, misalkan sholat lebaran, dia takbir sekali cuman Allahu Akbar, habis itu dia baca Fatihah, jangan kita ribut. Oh, tak sah sholat kita, tak sunnah itu. Malah imam tadi kalau sudah dia baca Fatihah, tak boleh dia ngulang takbir, bisa batal sholatnya. Udah bismillahirrahmanirrahim, yang di belakang repot, subhanallah, subhanallah, tak tahu itu sunnah. Akhirnya imam tadi bingung, ngulang lagi takbir dia, batal salatnya. Paham? Jadi yang wajib itu cuman mengucapkan takbiratul ihram, itu yang wajib. Angkat tangan sunnah. Nak ruku, mengucapkan takbir sunnah. Dari sujud angkat ke rakaat kedua, mengucapkan takbir sunnah. Tapi tadi jangan kita tinggalkan, karena itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk daripada sunnah doaul istiftah. Pas kita habis takbir, sebelum kita baca Fatihah, sunnah kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, itu sampai akhir, itu juga sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang ketiga termasuk daripada sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di setiap rakaatnya. Jadi sebelum baca Fatihah, yang diawali surat Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sunnah. Imam macam sunnah juga, tapi sir pelan-pelan. Imam tak perlu pakai mic, a'udzubillahi minasyaitonir, tak perlu. Kita juga pelan-pelan be. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Di setiap rakaat, setiap ingin baca Fatihah, sunnah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian termasuk daripada sunnah membaca surat setelah Fatihah, sunnah. Ini kalau sholat dewean. Kalau kita sholat dewean, habis baca Fatihah, sunnah kita baca surat walaupun pendek. Sunnah baca surat. Apa yang kita hafal? Baca. Kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat berjamaah bareng dengan imam, tidak disunnahkan. Kita disunnahkan mendengarkan bacaan imam. Kalau sholatnya jahron, yang imam angkat suara, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu kan imam angkat suara, baca suratnya keras suara imam. Nah, di situ kita tidak disunnahkan baca surat, tapi kita disunnahkan dengar bacaan imam. Kalau sholatnya bukan sholat yang imam angkat suara, baru kita sunnah baca surat, walaupun kita jadi makmum. Sholat zuhur, sholat asar, atau rakaat ketiga dari sholat maghrib, rakaat ketiga keempat dari sholat isya, itu juga sunnah baca surat. Apalagi kalau Fatihahnya udah selesai. Fatihah udah selesai, jangan diem, jangan ngelamun. Kalau diem itu pasti ngelamun lah gitu. Kalau ngelamun, dunia itu lah yang kita pikirkan. Lagi sholat itu paling lemah mikir ke dunia. Kenapa? Setan yang ngerewangi kita. Jangan sampai dia ini ingat sama Allah. Jangan sampai dia ingat akhirat. Ingeti masalah sawah, diingeti masalah tanah, masalah gawe, masalah utang, diingeti lagi sholat. Pening. Habis sholat bukan senang, malah pening, ingat utang dia. Jadi jangan. Sholat itu jangan sampai diam. Kata Nabi, sholat itu isinya bacaan. Jadi ketika imam, misalkan kita sholat rakaat ketiga, rakaat keempat, sholat isya, selesai sudah kita baca Fatihah, imam kan diam, tidak pakai suara baca Fatihah. Itu jangan diam. Imam masih tegak baca surat yang kita hafal. Apalagi kalau surat tadi kita tahu maknanya, itu lebih bagus lagi. Jadi pas lagi baca surat sambil kita renungi maknanya. Itu biar kita khusyuk, biar kita tidak kepikiran dengan dunia. Jadi disunnahkan baca surat setelah surat Fatihah, di
rakaat ketiga salat maghrib sunnah, rakaat ketiga dan keempat salat isya juga sunnah. Afdal yang mana? Afdalnya yang surat kita hafal dan surat pendek itu afdalnya. Afdalnya surat pendek yang satu surat. Itu yang paling afdal. Dan meloi tertib Al-Qur'an. Jadi misalkan inna a'tayna, setelah inna a'tayna baru baca qul huwallahu ahad. Nah itu tertibnya. Jangan dibalik. Nah itu. Jadi rakaat, misalkan rakaat pertama baca inna a'tayna. Setelah inna a'tayna ke bawah itu apa ada suratnya? Ada idza jaa nasrullah, ada tabbat yada abi lahabin, ada apa lagi? Qul huwallahu ahad. Baca surat itu. Jangan baca surat di atasnya wal asri misalkan atau wadduha. Jangan, kebalik itu. Jadi ikuti tertib Al-Qur'an. Kemudian termasuk daripada sunnah di dalam sholat takbiratul intiqal tadi yang kita sebutkan. Ketika mau ruku takbir Allahu Akbar, tapi tidak sunnah angkat tangan. Kita dari habis baca Fatihah, habis baca surat, nak ruku sunnah Allahu Akbar, tidak angkat tangan. Dari ruku nak i'tidal sunnah sami Allahu liman hamidah, sunnah angkat tangan. Dari i'tidal nak sujud sunnah Allahu Akbar, tapi tidak angkat tangan. Seterusnya dari sujud ke duduk, di antara dua sujud takbir saja, tidak sunnah angkat tangan. Kapan sunnah angkat tangan? Ketika dari tasyahud pertama mau berdiri ke rakaat ketiga, itu sunnah takbir dan sunnah angkat tangan. Jadi selain itu tidak sunnah angkat tangan. Dari rakaat pertama mau berdiri ke rakaat kedua, dari sujud Allah, tidak sunnah angkat tangan. Sunnah ucapkan Allahu Akbar. Paham ya? Kapan sunnah kita takbir sambil angkat tangan? Dari tasyahud pertama, tahiyat pertama mau naik ke rakaat ketiga. Nah, itu sunnah takbir dan sunnah angkat tangan. Selain itu tidak disunahkan angkat tangan. Jadi sunnah angkat tangan itu cuma di takbiratul ihram pas nak masuk sholat. Selain wajib ini kan takbiratul ihram wajib hukumnya. Nak masuk sholat wajib takbir Allahu Akbar, angkat tangan sunnah. Dari ruku nak i'tidal di setiap rakaatnya sunnah angkat tangan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dari tasyahud tahiyat pertama mau bangun ke rakaat ketiga juga sunnah diangkat tangannya Allahu Akbar. Nah itu ya. Ini cuma 3 ini sunnah kita angkat tangan. Di selain 3 ini tidak sunnah angkat tangan, cuma takbir baik. Paham ya? InsyaAllah jelas. Kemudian sunnah salat juga sudah kita sebutkan ini. Di dalam ruku dan sujud kita membaca zikir yang sudah diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pas lagi ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Pas lagi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu sunnah. Kemudian sunnah salat an yadha'a fis sujud rukbatayhi awwalan. Nah, jadi termasuk sunnah ini. Ketika kita mau sujud, pertama kali yang menyentuh bumi itu lutut, bukan tangan. Bukan tangan. Paham ya? Jadi pas lagi dari tegak dan sujud, itu pertama kali yang menyentuh tanah bumi lutut dulu. Habis lutut baru tangannya, habis tangan baru jidatnya, habis itu baru hidungnya. Jadi tidak mengamalkan sunnah kalau orang yang pertama kali tangannya dulu. Biasanya orang yang kelewatan gemuk, biasanya itu. Biasanya kelewatan gemuk susah untuk ini dulu,
tangan dulu. Ngapa? Takut rubuh dia. Kalau ini dulu biasanya. Ya. Jadi yang sunnah ketika kita dari berdiri mau sujud itu apa? Lutut dulu. Tak nyampai lutut dulu, habis lutut baru tangan, habis tangan baru jidat. Jidat dulu, bukan hidung dulu. Jidat, habis jidat kita baru hidung. Begitu tertibnya. Lutut, kedua telapak tangan, kemudian jidat dan baru hidung. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian sujud jangan seperti sujudnya atau duduknya onta. Onta itu kalau duduk dia pertama kali yang di depan kan, yang depan dulu. Pertama kali yang dicampainya itu tangan dulu, baru kakinya. Nah, coba lagi untuk siapa mana kalau duduk. Nah kata Nabi, sujud jangan begitu. Jadi digambarkan sama Nabi karena sahabat itu paham dengan onta. Onta itu yang mereka lihat di setiap harinya. Pas Nabi lihat onta duduknya begitu, oh kita ini sunnah bukan seperti onta duduknya. Jadi kata Nabi bukan begitu caranya. Onta kalau duduk yang depan dulu yang dicampainya, baru yang belakang. Kita tidak, kata Nabi kaki dulu, baru tangan, setelah tangan jidat dan hidung. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah an yaqula fil julus baina sajdatain, di antara dua sujud ada zikirnya ketika duduk. Sudah apa kita hafal semua insyaallah. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sunnah. Berarti kalau diam sah salatnya, cuman tidak afdal. Termasuk sunnah seorang yang lagi sholat melihat tempat sujudnya. Jadi pas kita lagi sholat, mata itu bukan ke depan, bukan ke pojok, apalagi ke samping kanan kiri, bukan. Kemana mata kita ini harus ngarah kemana? Nyingok tempat sujud kita. Artinya kalau ini tempat sujud, nah ini berarti ke bawah. Itu sunnah. Jadi matanya jangan jelalat. Matanya jangan kemana-mana, pojok kanan kiri, dah salah. Matanya harus ke tempat kita sujud. Sujudnya di mana? Sujudnya di situ, mata ke situ. Sunnahnya. Walaupun kata ulama di depan kita ada Ka'bah, jadi sholat di depan Ka'bah, itu tetap di mazhab Imam Syafi'i tetap sunnah menghadap tempat sujudnya. Jadi matanya tetap satu arah, walaupun depannya Ka'bah. Memejamkan mata makruh, tidak afdal. Salat tidak afdal memejamkan mata. Jadi tetap yang afdal melihat tempat sujud walaupun di hadapan Ka'bah. Dari takbir kita lihat tempat sujud sampai kapan? Sampai tahiyat terakhir. Ketika kita tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tangan telunjuk kita dirikan. Nah, mata kita bukan ke tempat sujud lagi, tapi ke telunjuk tadi. Itu. Paham ya? Jadi dari kita takbir rakaat pertama sampai ke tahiyat terakhir, pas tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, itu mata kita langsung bukan ke tempat sujud tapi ke telunjuk kita. Itu sunnahnya. Udah sampai salam selesai. Itu paham ya? Jadi cuma dua arah yang kita lihat, tempat sujud sampai tasyahud di tahiyat terakhir, bukan tahiyat pertama. Di tahiyat pertama tetap kita sunnah ngadep tempat sujud, dan ada nyingok telunjuk kita. Di tahiyat terakhir ketika tasyahud baru mata kita mengarah ke telunjuk kita. Ngerti insyaallah itu sunnahnya. Sampailah salam. Nah itu. Jadi itu sunnah daripada
yang dianjurkan untuk kita lakukan dan sudah dipraktekkan. Ini semua dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin biar ingat tak lupa, langsung kita amalkan. Itu caranya. Ilmu itu biar lengket ilmu itu ketika kita baru dengar langsung kita amalkan, langsung kita istiqomahkan. Itu lengket langsung ilmu, tak bakal lupa lagi. Tapi kalau kita dengar, kakek belah ngamalkannya Ustaz seminggu lagi, sudah, seminggu lagi, besok lah lupa kamu. Itu. Jadi tapi kalau kita langsung amalkan sunnah tadi, insya Allah tak bakal lupa. Sampai kita meninggal insya Allah ingat. Kalau ingat insya Allah kita bisa istiqamah dalam melakukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selesai bab sunnah. Kemudian banyak bab sunnah yang disebutkan sama beliau, hanya segitu saja. Kemudian beliau membahas tentang ikhlas. Ikhlas ini bukan sunnah, wajib hukumnya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya ikhlas. Ikhlas itu kalau dari segi bahasa artinya suci atau murni, bersih. Ini sesuatu yang suci, ada khalis, murni, khalis artinya begitu. Jadi ikhlas artinya amal ibadahnya suci dari niat yang buruk, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan dari ikhlas, riya namanya, pamrih, melakukan sesuatu ingin dipuji sama orang lain. Salat kita di masjid biar apa? Biar diomongi sama orang kampung, orang desa, oh kita ni rajin di masjid. Itu percuma. Datang duluan di masjid, ngapa datang duluan di masjid? Biar diomongi paling rajin ke masjid. Yo ni pertama kali terus ke masjid. Jangan. Sayang kalau macam itu. Kita capek tapi tidak dapat pahala. Ada diriwayatkan oleh Nabi, ada orang banyak amat ibadahnya, salah satunya jihad di jalan Allah. Ketika di hari kiamat dia jengok, ya Allah, mana pahala jihad aku? Kata Allah, kau kan jihad berperang waktu di dunia biar dikatakan kau tuh berani, biar dikatakan kau tuh mentalnya kuat. Sudah, kata Allah, udah dapat pujian itu. Jadi pahala yang seharusnya kita nantikan di akhirat diganti sama Allah dengan pujian orang yang kita niatkan gara-gara itu. Pengen ke masjid duluan biar dipuji. Betul, dipuji di akhirat, tapi udah selesai. Di akhirat jangan tunggu pahalanya. Apa? Sudah itu pahalanya, kata Allah. Rugi buat apa puji? Pujian itu tidak bikin kita kenyang, tidak bikin kita lapar, tidak bikin kita nyenyak tidur, tidak. Pujian wong itu katik artinya. Kalau kita hidup ngejar pujian wong, ini wong bakal munafik. Pasti munafik. Apa? Pengen dipuji. Jadi yang dia inginkan pujian orang, bukan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Kita hidup ini pengen dipuji sama Allah. Kita hidup ini pengen dipuji sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup pengen dipuji sama guru kita. Karena kalau guru sudah muji, berarti guru senang, cinta sama kita. Kalau guru cinta sama kita, hidup kita bakal nikmat. Tanda kita dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya, guru cinta sama kita. Itu tandanya. Jadi pujian itu dari tiga ini aja. Selain tiga ini, tidak usah peduli. Wong nak muji, wong nak nyaci, wong nak ngecilkan, masa bodoh bahasanya. Tidak peduli. Jadi amal kita untuk Allah, untuk Rasulullah, jangan untuk yang lain. Jadi harus ketika beramal, kata beliau, ikhlas. Kebalikan dari ikhlas, riya. Apa itu riya tadi? Pamrih, pengen dipuji, pengen ini, pengen. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya riya itu ada dua, kata beliau. Jadi ini karena di dalam hadis ada yang mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan riya itu
menghapus amal kita. Nah, Imam Ghazali membagi dua. Kata Imam Ghazali, kalau dia memang keluar dari rumah pengen dapat pujian, berarti memang tak dapat ibadah niat itu, tak dapat pahala udah. Dari rumah niatnya memang nak dipuji, bukan untuk Allah, itu tak dapat pahala. Jadi memang murni bukan karena Allah, murni memang ingin dipuji. Artinya kalau tak katib orang yang muji, tak bakal dia keluar. Itu berarti tidak ada pahalanya, percuma dia keluar dari rumah ke masjid. Tapi kata Imam Ghazali, kalau niat riak tadi keluar di tengah jalan, itu kan manusia ini kan mangsanya setan gitu. Kalau kita keluar dari rumah ke masjid, itu setan ngerumuti kita. Makanya ada doa, baca doa keluar dari rumah, baca doa ketika jalan ke masjid. Itu kenapa disunnahkan kita baca doa-doa itu? Biar setan berlari. Misalkan dari rumah niatnya pengen sholat jamaah di masjid biar dapat pahala. Di tengah jalan banyak yang nyingok, seneng dia. Pas banyak yang nyingok tadi, ini kan berarti bercampur udah. Kata Imam Ghazali, ini tidak membatalkan pahala sholatnya, tapi dilihat mana yang lebih banyak. Misalkan riyaknya 30%, berarti pahalanya cuma 70%. Riyaknya setengah, jadi dia ke masjid setengah untuk pujian, senang dipuji, setengah lagi memang untuk Allah, berarti pahalanya cuma setengah. Itu kata Imam Ghazali. Selagi tidak niat dari awal memang untuk pujian orang, itu udah kata pahala niat. Semua ibadah ini, semua ibadah harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ikhlas. Kemudian di dalam sholat selain wajib ikhlas, wa yanbaghi al-hudur wal khusyu'. Wajib juga kita ini dalam sholat ibadah hudur, khusyuk, sadar, sadar dalam sholat. Jangan khoyal sampai kita tak sadar kita lagi sholat. Ini biasanya untuk orang yang sholat dewean, itu sering tak sadar. Bagaimana tak sadar? Lupa. Ini rakaat ketiga atau keempat. Seringnya itu. Kenapa tidak sadar? Ya karena tadi setan datang, mikir ini, mikir itu, mikir macam-macam, akhirnya lupa sholatnya. Lupa baca Fatihah atau belum. Lupa rakaat ketiga atau rakaat keempat. Jadi wajib, ini wajib hukumnya dalam sholat kita untuk hudur dan khusyuk. Sadar, yakin gitu, tahu, apalagi makanya surat yang kita, alangkah baiknya surat-surat yang kita hafal, kita galak baca dalam sholat, kita baca terjemahannya. Kan sekarang ada Quran terjemahan, baca. Kita renungi di luar sholat, agar ketika kita sholat, kita baca surat tadi, kita bisa meresapinya. Itu cara biar khusyuk. Khusyuk itu paling susah, masyaallah hadirin. Khusyuk itu paling susah. Diriwayatkan bahwasanya khusyuk itu pertama kali yang diangkat oleh Allah dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk sar. Khusyuk di salat itu kalau seperti orang dulu, mereka kalau sudah takbir tak sadar lagi ada apa yang terjadi. Diriwayatkan Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau ini pas lagi salat rumahnya kebakaran. Tak sadar dia. Rumahnya kebakaran, tak sadar. Sampai orang di luar teriak galau, ini cucu Nabi. Ya, wahai cucu Nabi, cucu Rasulullah, ada api kebakaran. Tetap solat. Bukan beliau sadar ada api, tak sadar. Ketika beliau salam, baru terkejut, tak tahunya kebakaran rumahnya. Apa kata beliau? Aku terlupakan dengan api neraka. Jadi dia tak sadar api dunia karena takut dengan api neraka. Lagi sholat yang terbayangkan api neraka kata dia. Jadi lupa sama api dunia. Ada lagi Urwah bin Zubair.
tabi'in, begitu juga. Beliau ini sakit di akhir hayatnya. Sakit sehingga kakinya harus dipotong. Dulu katanya obat bius, katanya obat bius. Kata beliau, punya aku bius. Apa obat bius beliau? Sholat. Kata beliau, pas aku sholat, ketika aku sudah tahiyat terakhir, potong kakiku tadi. Kata beliau, sholat beliau. Di rakaat terakhir, tasyahud terakhir, tahiyat akhir, kakinya dipotong, tak bergerak sedikit pun, tak kesakitan. Ini kaki dipotong. Ketika beliau salam, assalamualaikum, baru pingsan. Kenapa? Karena baru merasa sakit dan baru merasa banyaknya darah yang keluar, sehingga beliau baru pingsan. Jadi pingsannya bukan pas kaki dipotong, bukan. Karena beliau dalam sholat tidak ngerasa. Pas selesai sholat baru ngerasa lagi, cak manusia biasa baru pingsan. Saking khusyuknya beliau sholat. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kalian ingin tahu khusyuk atau tidak kalian sholat, ketika takbir kamu tidak tahu lagi siapa di kanan siapa di kiri. Berat kan? Berat. Tidak tahu. Kita jangankan kanan, yang di ujung lagi tahu itu siapa. Oh, si Anu masuk barusan. Nyengok lagi. Oh, si Anu. Oh, telat ini. Oh, ini tidak pakai kopiah. Tahu kalau gitu. Kata Imam Hasan Basri, kalau orang khusyuk sholat ini di zaman beliau, tabi'in juga, itu tidak tahu siapa di kanan, tidak tahu siapa di kiri. Pas dia udah takbir, lupa dah kalau-kalau. Nah, jadi usahakan kita khusyuk. Dan khusyuk kalau tidak ada dalam satu ibadah, tidak diterima oleh Allah. Maka dari itu, kenapa kita dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid? Karena ketika nih ramai jamaah di masjid, 20% khusyuk di rakaat pertama misalkan. Pas rakaat kedua 20% tadi udah lalai, mikir tanah sama sawah udah. 20%-nya lagi baru khusyuk di rakaat kedua. Begitu. Termasuk fadilah sholat jamaah itu. Biar apa? Biar 3 rakaat sholat maghrib tadi semuanya khusyuk, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang hadir misalkan 60 wong, rakaat pertama 20 pertama yang khusyuk, rakaat kedua 20, seterusnya sampai rakaat ketiga akhirnya naik kepada Allah. Salat tadi kategorinya khusyuk, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan salat berjamaah. Ya, karena ibadah kalau tidak ada khusyuk tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kita harus ikhlas, tidak boleh kita riya, pamrih dalam ibadah, juga kita harus khusyuk. Dan termasuk tadi cara biar khusyuk, kita paham apa yang kita baca. Makanya surat yang kita hafal, baca terjemahannya. Fatihah baca terjemahannya, surat Al-Ikhlas, Qulhu baca terjemahannya, resepi. Pas salat baca sampai diresepi. Dengan kita paham apa yang kita baca, datang khusyuk. Tapi kalau tidak paham apa yang kita baca, salah nak khusyuk. Ya, untung-untungan kalau imamnya suaranya enak, bagus suaranya, agak khusyuk lah. Suaranya tidak lembab, tambah dah khusyuk gitu. Suaranya lemah, terbantu khusyuk. Begitu, membantu. Maka dari itu kata Nabi, sunnah jadi imam yang suaranya enak. Gitu. Itu termasuk yang membantu khusyuk. Fa innama yataqabbalullah minas salati biqadril hudur. Karena kata beliau, salat yang diterima itu yang ada di dalamnya khusyuk. Yang tidak khusyuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha, jangan putus asa, jangan mundur. Usaha sebisa mungkin. Di salat sekarang ini cuma rakaat pertama yang khusyuk, rakaat kedua ada khusyuk, 3 ada khusyuk, tak apa-apa. Besok gala-galanya insya-Allah khusyuk.
Dan khusyuk juga kata ulama bukan dari nak sholat, dari kita wudhu sudah harus khusyuk. Al-Imam Ali Zainul Abidin tadi yang cerita yang kita sebutkan, yang pas beliau sholat ada kebakaran beliau tak sadar, itu khusyuknya dari wudhu, bukan dari sholat. Beliau itu kalau sudah masuk waktu azan sudah berubah rainya langsung. Ngapa berubah? Udah dipikirkan sama beliau, aku ini nak ngadep Allah, bukan ngadep bos, bukan ngadep bupati, bukan ngadep presiden, bukan, Allah yang nak dihadap. Dari azan beliau sudah terpikirkan dengan hal tersebut. Pas wudu, rai beliau tu pucat. Muridnya bertanya, wahai imam, guru, ngapa pucat pas wudu? Oi, tak tahu apa kamu? Aku nak ngadep siapa? Ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, jadi dari wudu sudah khusyuk, ke masjid jalan sudah khusyuk, masuk ke masjid solat sudah khusyuk, baru solatnya bisa khusyuk. Kalau kita komat masih nyingok HP, cak mana nak khusyuk? Kadang kita kan begitu, udah komat masih nyingok dulu HP, ada pesan tak? Ngapa? Nak jawab dulu pesan, nak nyingok berita dulu masih. Imam amin baru mati ke HP, Allahu Akbar. Sudah, solatnya isinya HP kalau tadi. Tak bakal khusyuk. Itu kita akui harus. Itu yang kita lakukan sekarang. Tapi kalau orang dulu dari azan mereka sudah khusyuk, makanya solatnya khusyuk. Jadi caranya macam itu. Caranya biar kita khusyuk, dari azan sudah kita lupakan sedikit demi sedikit masalah duniawi. InsyaAllah kita khusyuk, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pembahasan di bulan depan yang akan kita bahas yaitu bab yang menerangkan tentang apa saja yang membatalkan solat. Apa saja yang membatalkan solat, insyaallah bulan depan insyaallah kita akan kaji. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu